Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizka Pratiwi dengan NIM 2015-26 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam Sains Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pembimbing Ibu Nafa Dewianti Ankom dengan judul The Spiral of Silence. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulainya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian teori Spiral of Silence atau keheningan dalam masyarakat. Spiral of Silence adalah salah satu bagian dari teori komunikasi dan secara bahasa spiral berarti lingkungan atau perputaran dan silence yang berarti diam atau sunyi. Sedangkan menurut ilmu komunikasi bahwa spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa di mana ketika seorang individu memiliki opini yang berbeda dengan opini publik, maka individu tersebut akan mengalami ketakutan akan terisolasinya dia oleh orang-orang sekitar apabila ia menyuarakan pendapatnya. Dengan adanya isolasi akan opini setiap individu, maka orang tersebut mencoba mencari dukungan yang memihak pada opininya tersebut. Hal ini disebabkan orang tersebut menjadi mayoritas yang awalnya hanya minoritas atau terkucilkan akan opininya. Kebanyakan orang mencari dukungan akan opininya tersebut melalui media massa atau mendekati orang yang sekiranya berpengaruh dalam kemasyarakatan seperti seorang tokoh masyarakat atau public figure. Akan tetapi, jika opini belum mendapatkan dukungan, maka orang tersebut akan berkomunikasi dengan menggunakan spiral keheningan, yang mana ia menyembunyikan opininya dan mau tidak mau menerima opini yang mayoritas. Teori spiral keheningan ini telah dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1973 yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis Nazi Jerman yang membenci Yahudi dan mendukung Hitler. Dalam pendapatnya, Neumann menjelaskan bahwa teori spiral keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik dibentuk dan teori ini hanya berfokus pada opini publik semata, bahwa semua dari populasi menyesuaikan perilaku pada arah media. Teori ini telah dinyatakan sebagai dasar yang penting dalam mempelajari kondisi manusia. Teori ini didapatkan dan terinspirasi ketika ia berada di lingkungan Nazi pada masa itu, yang mana banyak orang yang merasa terisolasi opini-opininya ketika mereka ingin mengemukakan pendapat mereka. Sehingga tidak salah jika banyak orang yang mengalami spiral keheningan ini mencari dukungan melalui media massa. Hal itu terjadi karena media massa merupakan penyambung lidah masyarakat secara luas dan umum. Ditambah lagi bahwa media merupakan suatu sarana komunikasi yang kebanyakan berpihak pada kiri. Penyuaraan sudut pandang mayoritas atau dominan oleh media membuat kelompok masyarakat yang memiliki sudut pandang tersebut memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk mengemukakan pendapat mereka. Bahkan, seringkali pandangan tersebut disuarakan pula melalui mimbar-mimbar dan penggunaan atribut pendukung seperti pemasangan spanduk, stiker, emblem, dan lain sebagainya, baik di lingkungan mereka maupun di kendaraan-kendaraan. Adapun kelompok yang memegang pandangan berbeda akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat mereka. Bahkan, cenderung menjadi diam dan tidak bersedia mengutarakan pendapatnya karena perasaan takut akan diisolasi oleh lingkungan masyarakatnya. Dengan adanya pengaruh media yang menyuarakan pandangan dominan yang berkembang pada mayoritas publik seakan mengarahkan banyak individu untuk menyesuaikan perilaku dan pandangannya pada opini yang diangkat oleh media. Dalam hal ini, media memberi dukungan pada spiral keheningan karena media dianggap sebagai sebuah wadah komunikasi publik. Dengan demikian, kesediaan orang untuk mengemukakan pendapat tergantung dengan opini yang disuarakan oleh media.
Tanpa dukungan dari orang lain yang memiliki pengaruh bagi pandangan yang berbeda dengan opini publik, maka orang akan tetap bersikap konsonan atau sejalan dengan pandangan yang ditawarkan oleh media. Informasi yang seringkali disaring oleh media membuat isu dan pandangan yang ditampilkan dan dipersepsikan mungkin saja merupakan gambaran realitas yang tidak sepenuhnya akurat. Jika media cukup sering mengangkat sebuah isu dan pandangan melalui berita-beritanya, maka hal ini dapat saja dikatakan bahwa media sedang melakukan agenda berita, mengidentifikasikan dan menonjolkan apa yang harus diperhatikan dan menentukan apa yang semestinya berjalan di masyarakat. Dan seringkali terjadi iklim ganda dari opini, yaitu iklim yang dipersepsikan secara langsung oleh mayoritas populasi dan iklim dari liputan media, di mana iklim ganda ini akan semakin membungkamkan mereka yang merasa berpandangan berbeda, yaitu kaum minoritas. Selanjutnya yaitu pandangan kaum marginal terhadap teori spiral of silence. Dalam teori spiral keheningan, tidak selalu mengalami keminoritasan, teori tersebut bisa saja terjadi mayoritas. Ketika ia mendapat dukungan dari media, yang mana media menonjolkan sudut pandang tertentu dengan kesesuaian opini pada suatu topik. Namun, media pun tidak sembarangan mendukung suatu opini. Mereka melihat opini tersebut layak untuk didukung atau tidak. Teori ini pun sebenarnya masih merujuk pada disiplin ilmu sosiopsikologi karena tentang situasi kemasyarakatan dan faktor kejiwaan manusia. Hal ini sangat menarik bagi masyarakat karena terdapat penyetaraan sosial, karena pada dasarnya seorang pada umumnya selalu menghindari dari keterpurukan dan keterasingan dalam bermasyarakat. Teori spiral keheningan ini pada hakikatnya tergantung pada opini yang dipikirkan dan diharapkan dari seseorang. Teori ini pun hanya terdapat dua asumsi, yaitu opini yang diterima atau opini yang tidak diterima oleh masyarakat. Dan asumsi yang kedua, yaitu menyesuaikan diri dengan persepsi yang ada pada suatu opini. Severin dan Tarenkart pernah berpendapat bahwa manusia dianggap memiliki indera semi statistik atau quasi-statistical sense yang digunakan untuk menentukan opini dan cara perilaku mana yang disetujui atau tidak disetujui oleh lingkungan mereka, serta opini dan bentuk perilaku mana yang memperoleh atau kehilangan kekuatan. Seperti apa yang dikatakan oleh Littlejohn pada tahun 1996, kita berani melakukan itu karena kita yakin bahwa orang lain pun dapat menerima pendapat kita. Dalam menghadapi berbagai isu yang dianggap sebagai kontroversial atau pemecah kerukunan, maka akan terbentuk kesan tentang opini tersebut. Masyarakat mencoba menentukan opini tersebut bersifat mayoritas atau tidak, dan sejalan dengan mereka atau tidak. Jika opini mayoritas itu tidak berjalan sesuai dengan kemasyarakatan, maka masyarakat lebih memilih diam dan berada di kalangan minoritas. Padahal, semakin lama masyarakat diam, maka semakin banyak sudut pandang yang terpendam, dan mereka akan semakin lama diam juga. Pada hakikatnya, spiral keheningan ini muncul karena adanya pengucilan terhadap kaum minoritas. Littlejohn 1996 menyampaikan bahwa Neman mengatakan mengikuti arus memang relatif menyenangkan, tapi itu pun bila mungkin karena Anda tidak bersedia menerima apa yang tampak sebagai pendapat yang diterima umum. Paling tidak, Anda dapat berdiam diri supaya orang lain dapat menerima Anda. Neman telah berusaha merumuskan hubungan antara media massa dengan pembentukan opini publik yang terjadi. Bahkan, hingga kini banyak mahasiswa menggunakan teori ini dalam meneliti tentang pengantar ilmu komunikasi massa, dan banyak yang menyimpulkan bahwa kelompok minoritas ini perlu menyembunyikan opininya dari kelompok mayoritas. Masyarakat tentunya tidak ingin merasa dikucilkan atau diasingkan dalam suatu kelompok. Mereka ingin bergaul bersama yang lainnya. Mereka tidak ingin sendiri walaupun mereka tetap berkeyakinan tinggi. Dengan demikian,
maka masyarakat akan mempelajari berbagai pandangan masyarakat di lingkungannya. Mencari mana opini yang mana populer dalam lingkungan tersebut. Namun, karena adanya keterbatasan waktu, maka kebanyakan masyarakat lebih menerima opini yang tidak didukung oleh media massa, hingga mereka merasa terisolasi ketika ingin eksplor opininya ke depan umum. Padahal, opini minoritas pun lama-kelamaan juga akan menjadi opini yang mayoritas. Hubungan media dengan opini sebagian besar masyarakat sulit membedakan dan menyangkal pengaruh media terhadap pandangan seseorang. Walaupun opini publik sebenarnya merupakan pandangan pribadi, hal ini disebabkan karena adanya individu yang tidak berdaya di hadapan media yang dikarenakan dua alasan, di antara yang pertama, sulitnya mendapatkan publisitas suatu sudut pandang, dan yang kedua, fitnah dari media yang disebut sebagai pylori function atau fungsi pasungan. Media yang pada umumnya menonjolkan suatu opini membuat masyarakat sulit untuk membedakan antara pandangan yang diperoleh dari media dengan pandangan yang diperoleh dari sumber lain selain media. Noel Eman yang mengemukakan bahwa spiral keheningan mengajak kita kembali kepada teori media massa yang perkasa yang mempengaruhi hampir setiap orang dengan cara yang sama. Severin dan Tankard menyampaikan 3 cara media massa dalam mendistribusikan opini publik. Di antaranya yang pertama, media massa membentuk kesan tentang opini yang dominan. Kedua, media massa membentuk kesan tentang opini mana yang sedang meningkat. Ketiga, media massa membentuk kesan tentang opini mana yang dapat disampaikan di muka umum tanpa menjadi tersisih. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teori spiral keheningan lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah didefinisikan oleh media. Pada umumnya, kebanyakan orang akan memilih diam ketika mereka merasa berada di lingkungan minoritas dan merasa pendapat mereka telah dibatasi, karena mereka merasa enggan untuk menyampaikan pendapat mereka dan takut dikucilkan. Sedangkan orang yang memiliki sudut pandang mayoritas akan lebih banyak bersuara dan berkoar. Di sisi lain, terdapat orang yang tidak terpengaruh akan adanya spiral keheningan yang disebut sebagai avant-garde dan hardcore. Avant-garde merupakan orang yang merasa bahwa posisi mereka akan semakin kuat, sedangkan hardcore merupakan orang-orang yang selalu menentang apapun konsekuensinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar maupun yang menonton video ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya Anissa Rizka Pratiwi undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.